Di perbukitan di daerah Hatley, California, Rick Loomis tewas ditembak di kepala dan ditemukan di dekat anak sungai. Seorang rekan pencari emas menemukan Rick Loomis di bak mobilnya sendiri kemarin dan mengira korban sedang tidur. Tetapi besoknya ia datang lagi dan melihat ternyata Rick mati ditembak. Aliran sungai di perbukitan ini ditemukan oleh seseorang yang ternyata mengandung banyak emas, sehingga banyak orang berdatangan ke sini sejak setahun lalu. Jane seperti biasa mengecek sekitar TKP. Ia membuka truk milik korban dan mendengarkan musiknya. Berdasarkan kaset CD yang dimiliki korban, tampak korban menyukai musik jazz halus. Tetapi radio yang sedang terputar disetel ke arah musik metal. Dari sini ia menyimpulkan bahwa Rick Loomis dibunuh di tempat lain dan dibawa ke sini dengan si pembunuh menemukan radio yang disukainya. Sementara itu, para pencari emas, terutama Melinda, orang yang menemukan korban pertama kali, mulai gelisah apakah mereka bisa bekerja di TKP atau tidak. Dan Jane memanfaatkan kesempatan itu untuk berteriak kalau dia menemukan emas sehingga semua orang menerobos garis kuning. Dalam kekacauan yang terjadi, Teresa terjatuh dan pergelangan kakinya terkilir. Kemudian Teresa lebih dulu kembali ke CBI. Tim sudah mengumpulkan informasi korban. Baru pindah ke Hatley 5 bulan lalu dengan putra dan pacarnya. Tinggal di rumah trailer dekat anak sungai pengayakan emas. Peluru yang menembak Rick berasal dari peluru dari Colt kaliber 45, pistol yang biasa dipakai koboi. Sedangkan Teresa sendiri, meskipun kakinya masih terkilir, dia berencana akan kembali ke Hatley, menjemput Jane dan pergi menemui putra dan pacar korban. Tapi ketika berdiri, dia langsung jatuh. I'm fine. I'm fine. Pindah ke sisi Jane berada di kamp tambang Hatley. Dia sedang bermain poker dengan beberapa penambang dan mengumpulkan informasinya dengan santai. Ia berhenti bermain ketika mobil jemputannya tiba. Tapi yang datang bukanlah Teresa, melainkan Madeline Hightower, menggantikan Teresa untuk sementara. Hey, Lisbon. But no, Hightower. Sedangkan informasi apa yang didapatkan oleh Jane adalah tanah di daerah sini. Jika ingin menambang emas, orang tersebut harus menemukan tanah bebas lalu ditandai dan didaftarkan ke pemerintah. Tapi ada juga orang yang bernama Wes Edward yang menjual lahan yang sudah didaftarkan jika ingin menghemat waktu. Lalu untuk Rick Loomis, dulu adalah pengembang tiranti lunak, datang ke sini setelah dipecat. Pacarnya bernama Cheryl dan putranya bernama Jeff. Dan bertemulah dengan Cheryl dan Jeff. Pertanyaan pertama dari Madeline adalah mengapa Cheryl tidak melaporkan Rick sebagai orang hilang. Cheryl mengatakan tidak mengajukan laporan orang hilang karena sudah terbiasa baginya Rick menghilang berhari-hari untuk menambang di luar jaringan telepon. Dan mereka berada di camp ini dengan kondisi keuangan yang pas-pasan. Awalnya berjalan mulus, tapi makin kesini hasilnya nihil. Cheryl menggunakan frasa bangkrut total untuk menggambarkan keuangan mereka. Sebelum pergi, Jane sedikit mengusik karir Cheryl yang harusnya dulu pekerja yang tinggi tapi melepas masa depannya dengan mengikuti Rick. Dan sedikit terlihat kalau matinya Rick membuat Cheryl sedikit lega. I can't believe that you think that I would hurt him. Okay, I'll be leaving right now. Dan di luar, ini adalah perdana Madeline melihat cara Jane untuk mendapat informasi. Karena dia juga sepakat Cheryl terlihat menyembunyikan sesuatu, maka Madeline akan memerintahkan tim di CBI untuk mengecek finansial Cheryl. Dan beberapa waktu kemudian di CBI, Rigsby sudah mengecek finansial Cheryl. Ada rekening bersama atas nama Rick dan Cheryl senilai $88. Tetapi Cheryl memiliki rekening sendiri senilai $5.000. Dan dia baru saja membeli tiket sekali jalan ke San Francisco. Dan bukan hanya itu, Rick Loomis baru saja membeli senjata Colt kaliber 45, tipe sama dengan senjata pembunuhan.
Maka setelahnya jelas memanggil Cheryl ke CBI. Untuk senjata, Cheryl tidak tahu kalau Rick membeli senjata. Tapi untuk rekening $5.000, Cheryl mengungkapkan bahwa dia berencana meninggalkan Rick karena tidak tahan dengan gaya hidup Rick. Setiap hari, Rick datang dan mengatakan mereka akan kaya karena Rick sudah menemukan tambang emas. Tapi makin ke sini, tidak ada hasil yang didapatkan. Meski Cheryl berencana akan meninggalkan Rick, tetapi ketika Rick meninggal, dia mengurungkan niatnya untuk menemani Jeff. Cheryl mengklaim dirinya bukan orang jahat, tapi klaim itu bukan dia yang harus menetapkan. I don't make that kind of evaluation. Sekarang beda ke sisi Jane mencari Wes Atwood, orang yang menjual properti lahan emas kepada para penambang. Ia menemukannya di sebidang tanah yang sedang ia tunjukkan kepada beberapa calon pembeli, bersama Diane Pudok, asistennya sekaligus penjual peralatan pertambangan. Jane berpura-pura sedang mencari properti untuk menambang emas. Dia menunjuk sebuah lokasi yang ternyata lokasi itu juga milik Wes Atwood. Lalu mereka membuat janji untuk bertemu kembali di lokasi tersebut esok paginya. Good. 8 a.m. All right. Dan kemudian Jane pergi menemui Madeline yang ada di depan toko Atwood. Madeline tidak tahu kalau Jane sudah lebih dulu menemui Atwood. Dan Jane menunjukkan yang mana orangnya. Lalu mengajak Madeline untuk mengikuti Atwood yang diyakini Atwood akan ke lokasi properti yang esok pagi akan ditunjukkan kepada Jane. Dan benar, sambil mengintip, Jane menjelaskan pada Madeline kalau Atwood adalah penipu properti, menggunakan serpihan peluru yang dipenuhi serpihan emas agar terlihat kalau lahan tersebut terdapat banyak emas, sehingga gampang untuk dijual. Madeline menerima penjelasan itu dan langsung menahan Atwood. Put the gun down! Okay. Put the shotgun down! Don't Gun down! Kemudian Cho menginterogasi Atwood, membangun asumsi bahwa Rick memergoki Atwood sedang membangun klaim emas palsu. Atwood sendiri mengaku kalau dia menyabotase lokasi lahan demi keuntungan, tapi menyangkal telah membunuh Rick. Justru dia menunjuk seorang pencuri yang selama ini mengincar para penambang. Rick pernah dicuri 10 hari lalu, dan mungkin Rick mengetahui siapa yang mencuri darinya sehingga dibunuh pencuri tersebut. Can I go now, or are you gonna charge me? I'll let you know. Sembari mencari pencuri lokal di Hadley, kita akan pindah ke sisi Madeline dan Jane di toko tempat penjualan peralatan tambang yang dimiliki oleh Diane. Mereka ingin mengecek barang apa yang dibeli Rick di sini. Yang ditemukan adalah Rick membeli penghancur batu berdaya gravitasi dan penghancur seri 54. Total belanjanya berjumlah $10.000. Dan saat keluar, Rigsby menelpon Madeline. Telah menemukan pencuri lokal bernama Scott Monroe dengan catatan kriminal yang panjang. Dan di saat perbincangan itu berlangsung, di CBI anak-anak Madeline muncul untuk dititipkan di sana. Dan ketika telepon dimatikan, Jane tidak bertanya tentang kenapa anak-anak Madeline dibawa ke CBI. Dia lebih mengajak Madeline untuk ke tempat alamat Monroe yang diberikan Rigsby. Let's go talk to him, shall we? Thanks for not asking questions. Sampailah ke alamat yang dituju, mereka menemukan sesosok mayat, tetapi bukan Scott Monroe, melainkan Wes Atwood. Wes Atwood, gold claims dealer. Beberapa saat kemudian di CBI, Rigsby mendapat kabar dari sheriff setempat kalau Monroe berada di bar lokal tempat sepupunya bekerja. Karena Teresa tidak bisa ikut, dia memerintahkan Rigsby dan Van Pelt untuk menangkap Monroe. Sedangkan Teresa sendiri, dia sibuk mengurusi anak-anak Madeline yang mengobrak-abrik ruangannya. Wow, look at this. Excellent work, guys. Di sisi Madeline dan Jane, mereka sedang duduk di kafe. Kondisi yang santai ini barulah Jane membahas tentang kondisi Madeline yang berhubungan dengan rumah tangga. Berdasarkan analisis yang Jane lihat, Madeline sedang dalam proses bercerai. Hubungan yang tidak harmonis selama bertahun-tahun tapi bertahan karena anak-anak. Madeline tentu tidak akan membahas hal itu di tengah kasus meskipun menggambarkan kalau analisis Jane benar. Let's keep the focus on the business at hand, okay?
Dan bidala ke sisi Risby dan Van Pelt menemui Monroe di bar. Monroe mendorong Van Pelt saat Van Pelt menunjukkan rencananya agar tidak kabur. Tentu saja Risby muncul dan menghentikan Monroe. Dibawalah ke CBI. Monroe merasa dijebak oleh seseorang yang menaruh mayat Edward di tempatnya. Lalu tentang pencurian peralatan tambang emas, memang dia suka mencuri alat-alat itu. Hanya saja penyelidikan ini kembali berputar ketika Monroe mengungkapkan kalau putra Rick Loomis, Jeff, yang mencuri peralatan ayahnya sendiri dan menjual kepada Monroe dengan harga murah. Bought the whole lot for $100. Cold little bastard. Maka konfirmasi itu akan dilakukan oleh Madeline dan Jane. Dengan sedikit tekanan kepada Jeff, dia mengaku marah karena Rick telah menghabiskan dana kuliah Jeff yang diberikan oleh kakek neneknya untuk membeli peralatan emas. Jeff terang-terangan mengaku sudah menjual alat-alat itu pada ayahnya. Hanya saja tidak ada rasa marah yang diperlihatkan oleh ayahnya. Rick hanya berjanji akan mengganti uang yang dipakainya suatu hari nanti. Jane sangat menyayangkan Jeff mengakhiri obrolan dengan ayahnya dengan pertengkaran. Tampaknya tambang emas adalah satu-satunya yang bisa dilakukan Rick untuk menutupi rasa bersalah. Maka itu, Jane bertanya pada Jeff, apa kata-kata ayahnya yang tidak dikatakan akhir-akhir ini? Jeff berpikir dan mengatakan kalau ayahnya berhenti mengatakan sudah menemukan tambang emas. He stopped saying that he found a gold mine. Sesuai dengan perkiraan Jane, alasan Rick tidak marah Jeff mencuri dan menjual alat-alat tambang itu karena Rick benar-benar menemukan tambang emas. Dan Jane yakin Jeff akan memberitahu mereka lokasi tersebut. I am? How? Mereka kemudian kembali ke toko Dean dan di depan Madeline, Dean dan Melinda. Jane jelas sedang melakukan trik untuk melihat di mana tempat Rick dibunuh, yang dipastikan tempat itulah tambang emas tersebut berada. Mengatakan pada Jeff kalau Rick sudah menemukan tambang emas yang tanpa Jeff sadari, Rick pernah mengatakan lokasi emas itu berada. Dan menggunakan peta wilayah yang ada di toko, Jane memegang pergelangan tangan Jeff untuk diarahkan pada peta. Seakan menggunakan kemampuan mentalis untuk membangkitkan alam bawah sadar Jeff, tapi hasilnya tidak berhasil. Never mind. Didn't work. Namun, Jane langsung pergi keluar sehingga meninggalkan kesan kalau Jane tahu lokasi tambang tersebut. Dia pergi menaiki mobil sendiri meninggalkan Madeline. Dan sampailah ke sebuah perbukitan. Jane menemukan lokasi tambang emas Rick. Pelaku sebenarnya pun muncul, yaitu Dean Puddock. Dean terkesan bagaimana Jane bisa sampai ke sini. Jane pun menjelaskan saat dia menuntun Jeff menemukan lokasi ini. Sebenarnya, Jane sedang melihat Dean memperhatikan pergerakan tangan Jeff untuk mendapatkan arah umumnya. Lalu Jane tinggal pergi lebih dulu, meninggalkan kesan sudah menemukan lokasi yang padahal dia menunggu Dean pergi dan mengikuti dari belakang. Pada dasarnya, Dean lah yang menuntun Jane ke sini. Go by and I followed you here. It was you that led me to the gold. Lalu bagaimana Jane tahu Dean pelakunya? Itu adalah melalui musik. Rick menyukai musik jazz, sedangkan Dean menyukai musik metal. Waktu Madeline dan Jane pertama kali datang ke toko Dean, sebenarnya agak-agak samar, tapi sedikit terdengar kalau musik yang diputar di tokonya adalah musik metal. Yang jadi pertanyaan Jane adalah, apakah Rick memberitahu Dean lokasi ini atau Dean yang mengikuti Rick sampai ke sini? Dean pun mengatakan keluarganya telah tinggal lama di daerah ini sejak demam emas pertama. Dan ketika Rick menemukan lokasi penuh emas ini, Dean merasa itu miliknya, bukan milik pendatang baru seperti Rick. Dan untuk Edward mengetahui pembunuhan yang dilakukan Dean, mencoba memeras Dean dengan pembagian emas. Saat Dean mendengar kalau CBI mencurigai Scott Monroe, itu adalah kesempatan untuk Dean membunuh Edward dan menaruhnya di tempat Monroe untuk menjebaknya. Dan tentu saja, motif yang dengan gampang Dean jelaskan di area terbuka ini pada Jane, pasti dia sudah menyiapkan sesuatu. Dia mengeluarkan pistol dan berencana untuk menembak Jane.
Di saat itulah Madeline muncul yang dari tadi bersembunyi di belakang batu. Drop it, Paddock! No, screw that! Dean pun menggunakan Jane sebagai tameng untuk melindungi dirinya. Tapi Madeline dengan kesal berjalan ke arah Dean yang membuat Dean tidak menyangka pergerakan itu. Madeline menembak kaki Dean sehingga Jane lepas dari sekapan. Madeline pun melanjutkan tembakan untuk membunuh Dean. Jane sendiri marah pada Madeline karena tembakan itu hampir mengenainya. Lalu memuji Madeline karena bisa dengan tepat mengenai kaki Dean. I was aiming for his head. Oh, fantastic. Dan kasus selesai. Kembali ke CBI, Jeff dipanggil oleh Madeline. Sebelum Rick meninggal, Rick dalam proses mendaftarkan klaim atas wilayah di mana dia mendapatkan emas. Dan Rick menyebutkan nama Jeff dan Cheryl sebagai pemilik bersama. Usaha sang ayah yang sempat diragukan berhasil pada akhirnya. Will do. Good luck to you, Jeff. Madeline lalu menuju ke ruangan Teresa, memeluk Teresa dan mengucapkan terima kasih sudah menjaga anak-anaknya. Teresa pun pergi ke dapur membiarkan Madeline melepas rindu kepada anak-anaknya, sedangkan dia bertemu dengan Jane yang sedang membuat teh. Lalu bertanya pada Jane bagaimana rasanya pergi bersama Madeline. Jane pun menggoda Teresa kalau Jane mempunyai koneksi hebat dengan Madeline. Tegang, menantang, dan super dinamik. Wait, you a little jealous?